ajar Nabi kita bahwasanya manusia itu masuk Islam berkelompok-kelompok, berbundung-bundung. Jadi sejak zaman itu manusia selalu berbundung-bundung masuk agama Islam. Wa sayakhrujuna min dinillahi afwaja, dan mereka selagi keluar dari Islam pun berbundung-bundung. Tentunya ini di akhir zaman nanti. Jadi pada awal Islam orang-orang masuk Islam berbundung-bundung, dan di akhir zaman umat Islam meninggalkan Islam, keluar daripada Islam pun berbundung-bundung. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan mereka keluar dari Islam itu berbundung-bundung? Bukan artinya bermurtad semuaan orang berbundung-bundung, bukanlah demikian yang dimaksud. Tetapi umat Islam itu nantinya di akhir zaman mereka berkelakuan, bertetangga, berkeluarga, berusaha meninggalkan apa-apa yang diajarkan oleh agama Islam. Walaupun dia seorang muslim, dia orang muslim, tapi gaya hidupnya, pakaiannya, perhiasannya bukan seperti orang muslim. Dia orang muslim, tapi usahanya, jual belinya, perdagangannya jauh daripada ajaran Islam. Dan ini dicontoh, ditiru oleh orang muslim yang lainnya. Ada usaha berhasil, walaupun usaha ini haram. Islam yang lain berbundung-bundung mengikuti usaha seperti itu. Ada model pakaian yang baru, model pakaian yang hanyar, yang bertentangan dengan ajaran Islam, dipakai oleh orang Islam. Yang lainnya berbundung-bundung mencontoh pakaian seperti itu. Nah, ini sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah engkau wahai Rasul dengan memuji Tuhan engkau dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya Allah itu maha menerima tobat. Nah, dalam ayat yang ketiga ini Allah memerintahkan kepada Nabi kita 3 perkara. Yang pertama, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pertama, fasabbih, bertasbihlah engkau wahai Rasul. Yang kedua, pujilah Tuhanmu wahai Rasul. Yang ketiga, mintalah ampun kepada Tuhan wahai Rasul, sesungguhnya Allah itu maha menerima tobat. Nah, pertama ini Allah memerintahkan kepada Rasul bertasbih, mengucap subhanallah. Kenapa Rasul diperintahkan bertasbih? Karena perjalanan beliau selama sekian tahun di dalam memperjuangkan Islam itu merupakan sukses yang sangat besar. Peperangan demi perang dimenangkan oleh Rasulullah, pertolongan demi pertolongan diterima Rasulullah, sehingga dalam waktu yang sekian singkat berhasil menyebarkan Islam di Jazirah Arab. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa sehingga beliau diperintahkan bertasbih. Dan kita kalau melihat yang ajaib, yang menakjubkan, kita disuruh mengucap subhanallah, maha suci Allah. Rasul pun demikian. Kemudian pujilah Tuhan, karena semua yang terjadi itu merupakan pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mintalah ampun kepada Allah
kalau kurang tasbih itu, kalau kurang pujian itu daripada yang semestinya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerima tobat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama tafsir menjelaskan kenapa di dalam ini ayat innahu kana tawwaba, tidak ghaffara. Mestinya kan wastaghfirhu innahu kana ghaffara, minta ampunlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Nah, mestinya macam itu. Tapi di sini bukan demikian. Allah mengatakan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu menerima tobat. Mintalah ampun kepada Allah, Allah menerima tobat. Nah, berarti di dalam ayat ini ada perintah yang tersembunyi. Perintah itu adalah bila mana kita minta ampun kita kepada Allah, kita mesti tobat, mesti menyesal atas perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau di mulut, di muntung aja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi di hati kadang menyesali perbuatan dosa yang dilakukan, itu Allah kadang berkenan menerima. Bahkan kalau kita masih melakukan satu kemaksiatan, tapi kita di mulut mengucap astagfirullah, itu disamakan dengan mengulu-ulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis menyatakan al-mustaghfiru bilisanih al-musirru biqalbih kal-mustahzi birabbih. Orang yang beristighfar dengan lisannya tapi mengekali berbuat dosa di dalam hatinya, itu seperti orang yang mengulu-ulu dengan Tuhannya. Jadi kalau istighfar itu ingin bermanfaat, istighfar ingin diterima Allah, mesti dibaringi dengan tobat. Makanya di sini Allah berfirman wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat. Jadi kalau kita di mulut astagfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah sambil menyesali dosa-dosa yang dilakukan, nah maka ini termasuk di dalam ayat ini. Allah maka Maha menerima tobat hambanya itu. Para muhibbin rahimakumullah, jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, itu akan tercakup di dalam kalimat subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Begitu ayat ini turun, Rasulullah mengucap subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, karena itu perintah Allah, bertasbihlah kepada Allah, sucikanlah Allah, pujilah Allah, minta ampunlah kepadanya dan tobat kepadanya. Bila mana kita mengucap subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih, maka itu merupakan bentuk pengamalan daripada ayat yang ketiga di dalam surah ini. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan manakala turun surat An-Nasr ini dan Rasulullah membacakan ini surah di hadapan sahabat-sahabat beliau. Di situ ada Abu Bakar, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Abbas. Fafarihu wastabsharu, mereka gembira mendengar surah ini. Wa bakal Abbas, cuma Abbas yang menangis. Paman Rasulullah menangis mendengar Rasulullah membaca surat ini. Sedangkan sahabat lain tertawa gembira, karena ini ayat menceritakan pertolongan, kemenangan, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Sayyidina Abbas menangis. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yubkika ya am, kenapa engkau menangis wahai pamanku? Kata Rasulullah,
Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata Sayyidina Abbas, nu'iyat ilaika nafsu. Ini surah merupakan kabar tentang wafatnya engkau. Abbas mengetahui bahwa ayat ini merupakan berita bahwa engkau akan dipanggil oleh Allah dalam waktu yang tidak lama lagi. Faqala, berkata Rasul, innahu kama qulta. Memang demikian wahai Abbas, wahai paman. Sebagian ahli tafsir mengatakan 60 hari sesudah surah ini Rasulullah wafat. Ada yang mengatakan 80 hari. Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak setiap harinya mengucap kalimat ini, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dulunya kada pernah Rasulullah membaca seperti itu, tapi akhir-akhir ini Rasulullah membaca itu dan banyak. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aisyah berkata, ya Rasulullah, araka tukthiru min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ulun lihat engkau wahai Rasul banyak sekali membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala, Rasulullah menjawab, khabbarani rabbi anni sa'ara alamatan bi ummati fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullah wal fath. Ujar Nabi kita, Allah Tuhanku menghabarkan kepadaku bahwa aku akan melihat tanda-tanda pada umatku. Bila aku lihat tanda-tanda itu, maka aku memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan tanda-tanda itu, kata Rasulullah, sudah kulihat. Apa tandanya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama menyimpulkan daripada ini bahwa untuk orang-orang yang sudah mendekati kematian, macam Rasulullah itu umur segini sudah 63 tahunan waktu itu. Nah, artinya orang-orang yang sudah berumur 63 tahun, alangkah baiknya mereka itu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca kalimat tadi. Kenapa sebabnya? Karena orang-orang yang sudah berumur 63 tahun itu sudah mendekati akhir masa hidupnya, dan berharap dengan kalimat-kalimat yang diucapnya itu dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Arti banyak itu berapakah sehari? 100 kah, 200 kah, 300 kah? Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang kada tuha apa? Kada salah aja membaca itu. Cuma nang tuha perlu banyak, itu maksudnya. 40, 30 bagus sih membaca. Cuma nang tuha-tuha, nang sudah parak, nah itu perbanyaklah membaca itu agar wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.